Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Ananda semuanya. Dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kembali lagi kita dalam pembelajaran video daring fisika hari ini. Kita akan membahas bab baru yaitu tentang suhu dan kalor. Dan ada dua sub pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama termometer dan yang kedua pemuaian. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu tentang termometer. Termometer adalah alat untuk pengukur suhu. Suhu adalah ukuran panas dinginnya suatu benda. Nah, misalkan Ananda sekalian memegang gelas yang berisi air panas. Nah, itu berarti kan gelasnya panas ya. Nah, gelas yang panas itu kita katakan memiliki suhu yang tinggi. Oke, atau misalkan kalian juga sedang memegang es, sebongkah es. Nah, sebongkah es itu dingin. Kita katakan memiliki suhu yang rendah. Nah, kita sebenarnya bisa untuk membedakan panas dan dingin suatu benda menggunakan indera peraba kita, yaitu kulit, atau kita pegang saja ya pakai tangan. Tapi untuk suhu yang tidak terlalu berbeda, misalkan antara suhu 40 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius, kita tidak bisa membedakannya. Nah, jadi kita menggunakan alat untuk bisa membedakan suhu-suhu tersebut. Inilah kita gunakan termometer. Nah, salah satu termometer yang biasa kita pakai adalah termometer batang. Termometer batang ini biasanya menggunakan cairan, ini yang warna merah. Cairannya itu biasanya adalah kalau nggak raksa ya alkohol gitu ya. Nah, bagaimana prinsip kerja dari termometer batang yang menggunakan cairan ini? Nah, ini menggunakan prinsip pemuaian namanya. Jadi cairan ini kalau dia disentuhkan ke benda yang panas, maka cairan ini akan memuai sehingga semakin panas suhunya, semakin tinggi suhunya, semakin jauh dia memuai, artinya skala pengukuran suhunya juga akan semakin tinggi. Nah, ada empat jenis skala termometer yang kita kenal. Yang pertama adalah skala Celcius, ini sudah biasa kita pakai. Yang kedua adalah skala Kelvin. Skala Kelvin ini biasa dipakai oleh para ilmuwan fisika di standar di satuan internasional. Kemudian ada skala Fahrenheit, ini biasanya dipakai di Amerika, dan ada skala Reaumur. Nah, skala-skala termometer ini memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki titik tetap atas, kita singkat TTA, ya, hati-hati dalam pengucapannya, dan titik tetap bawah kita singkat dengan TTB. Apa itu titik tetap atas dan titik tetap bawah? Nah, titik tetap atas adalah titik ketika air sedang mendidih. Jadi, pada skala Celcius, air mendidih itu ketika suhunya 100 derajat Celcius. Apa itu titik tetap bawah? Ini adalah titik ketika air sedang membeku. Nah, kapan air membeku? Kalau pada skala Celcius, ini suhunya 0 derajat Celcius. Kemudian pada skala Kelvin ya, jadi titik tetap atasnya 373, titik tetap bawahnya 273 dan seterusnya bisa dibaca di sini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengkonversi dari satu skala ke skala lainnya. Misalkan kita mau mengkonversi dari skala Y ke skala X. Ya, ini sebagai perumpamaan saja gitu ya. Nah, Tx adalah suhu yang ditanya pada skala X. Ttb adalah titik tetap bawah skala X. TTA adalah titik tetap atas skala X dan TTB titik tetap bawah skala X. Sama dengan TY adalah suhu yang diketahui dari skala Y dikurang TTB adalah titik tetap bawah pada skala Y
per titik tetap atas skala Y dikurang titik tetap bawah skala Y. Nah, sebenarnya di sini kita bisa melihat sebuah polanya, guys. Nah, bagaimana polanya? Polanya seperti ini. Di bagian pembilang itu selalu suhu di X dikurang titik tetap bawahnya. Di bagian di sini juga suhu di Y dikurang titik tetap bawahnya. Sementara untuk bagian penyebutnya itu titik tetap atas dikurang titik tetap bawah. Di sini juga titik tetap atas dikurang titik tetap bawah. Baik, supaya lebih mengerti, kita lihat dulu contoh soalnya. Suhu suatu benda adalah 68 derajat Fahrenheit. Berapakah suhunya jika diukur dengan A. Skala Celcius, B. Skala Kelvin? Nah, ini tadi rumusnya ya. Jadi, Tx dikurang TTBx per TTAx dikurang TTBx. Nah, jadi kita sekarang mau mengubah dari skala Fahrenheit, 68 derajat Fahrenheit, ke skala Celcius. Kita tuliskan dulu rumusnya. Maka karena yang diketahui adalah skala Fahrenheit, maka skala Fahrenheit yang menjadi bagian Y. Ini dia. TF dikurang TTBF per TTAF dikurang TTBF. Lalu karena yang dicari adalah skala Celcius, maka Celcius menjadi bagian X-nya, ya. TC dikurang TTBC per TTAC dikurang TTBC. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja yang diketahui. Karena yang ditanya adalah besarnya skala Celcius, berarti yang TC ini yang sekarang kita tanya. Tinggal jangan diotak-atik TC-nya ya. Jadi TC dikurang TTBC titik tetap bawah Celcius tadi 0 ya. Kemudian titik tetap atas Celcius 100, titik tetap bawah Celcius 0 ya. Kemudian TF yang diketahui suhunya adalah 68 Fahrenheit yang ini. Dikurang titik tetap bawah Fahrenheit tadi 32 per titik tetap atas Fahrenheit 212 dikurang titik tetap bawah Fahrenheit sama dengan 32. Nah, dengan matematika sederhana, ya, ini dikurang 0, tetap hasilnya TC, 100 kurang 0, 100. Kemudian 36 dengan 180-nya kita sederhanakan, sama-sama dibagi 36. 36 bagi 36, 1. 180 per 36 sama dengan 5. Maka kita dapatkan seperti itu, kali silang TC-nya sama dengan 20 derajat Celcius. Baik, Ananda semuanya, untuk skala Kelvin ini saya serahkan kepada kalian ya. Ini menjadi latihan di Google Classroom kita. Nah, sekarang kita masuk sub materi yang kedua, yaitu tentang pemuaian. Jadi ada dua pemuaian yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama adalah pemuaian pada zat padat. Yang kedua adalah pemuaian pada zat cair. Nah, pemuaian pada zat padat ini bisa kita bagi tiga lagi, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Sementara untuk pemuaian zat cair, ini hanya terjadi nanti pemuaian volume saja, gitu. Baik, kita langsung masuk sub yang pertama, pemuaian zat padat, yaitu pemuaian panjang. Misalkan ini ada sebuah logam memiliki panjang awal L0. Nah, logam ini kan ketika dipanaskan dia akan memuai atau memanjang walaupun hanya sedikit. Tapi ini berpengaruh di dunia bangunan ya. Di dunia persipilan gitu ya. Jadi ini diperhitungkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika dia memuai, maka akan ada pertambahan panjang sebesar delta L yang ini. Nah, bagaimana cara mencari delta L atau pertambahan panjang dari si logam ini? Nah, rumusnya delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Atau biasanya sih kalau kita ingatnya delta L sama dengan alot gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara mencari panjang akhir atau LT? Panjang akhir LT dari sini sampai sini adalah panjang awal L0 ditambah delta L ya. LT sama dengan L0 tambah delta L. Ini keterangan ya. Di mana delta L adalah perubahan panjang benda satuannya meter. Nah, delta L ini bisa pertambahan panjang, bisa juga pengkerutan panjang atau pemendekan panjangnya guys ya. Jadi kalau diberikan suhu yang lebih tinggi, delta T-nya positif,
maka dia jadi bertambah panjang. Tapi jika suhunya berkurang, delta T-nya negatif, perubahan suhu negatif, maka ini terjadi pemendekan panjang logam. L0 adalah panjang awal benda, LT panjang akhir benda, alfa koefisien muai panjang, satuannya ini salah ya guys, ini harusnya per derajat Celcius. Oh, ini sudah benar, maaf. Karena ini udah ada pangkat minus satunya, derajat Celcius pangkat minus 1. Delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu itu boleh satuannya Celcius, boleh juga satuannya Kelvin. Tidak masalah ya, karena dia perubahan suhu antara suhu skala Celcius dan Kelvin itu besarnya sama. Nah, di sini ada yang baru mungkin bagi kalian, koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang ini menjelaskan bagaimana sebuah benda bertambah panjang atau bertambah pendek apabila suhunya berubah. Jadi koefisien muai panjang ini tergantung pada jenis dari logam itu, jenis dari benda yang sedang dipanaskan. Baik, tidak berlama-lama kita masuk ke sub kedua, yaitu pemuaian luas. Sama saja konsepnya, misalkan ini ada sebuah persegi memiliki luas awal A0, kita panaskan ternyata bertambah luas sebesar delta A. Maka rumus delta A-nya, kalau tadi delta L sama dengan A lot, ya, untuk ini delta A sama dengan alfanya kita ganti jadi beta, L0-nya jadi A0, delta T-nya tetap ya. Oke, kemudian ini ada hubungan antara alfa dengan beta di sini, di mana beta sama dengan 2 kali alfa. Ini keterangannya. Ya, jadi beta adalah koefisien muai luas, satuannya sama saja. Jadi nanti kalau di soal yang diketahui adalah alfa, maka ditanya beta, cara cari beta tinggal 2 kali alfa saja. Oke, untuk pemuaian volume juga sama prinsipnya. Yang semula misalkan volumenya V0, ketika dipanaskan menjadi VT, ya, maka delta V-nya menjadi gamma kali V0 kali delta T. Oke, kalau kalian lihat di sini, gamma adalah 3 kali alfa. Ya, jadi gamma adalah 3 kali alfa. Nah, keterangannya juga hampir mirip, di mana delta V adalah perubahan volume benda, ya, karena kan ini ceritanya pemuaian volume ya. Berarti kita pakai delta V. Kemudian gamma adalah koefisien muai volume benda, ya, atau kadang-kadang disebut juga dengan koefisien muai ruang, RUANG. Nah, jadi kalau yang diketahui nanti koefisien muai panjangnya atau alfa, maka cara mencari gammanya adalah cukup dengan 3 kali alfa. Nah, V0 adalah volume awal benda, VT volume akhir benda, dan delta T adalah perubahan suhu. Baik, kita lihat contoh soalnya untuk pemuaian zat padat. Ya, sebuah kubus aluminium dengan panjang rusuk 10 cm dipanaskan sehingga suhunya naik dari 10 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Baik, kita buat dulu yang diketahuinya. Yang pertama adalah panjang rusuknya 10 cm, maka S sama dengan 10 cm. Nah, oke. Kita lanjutkan ya. Hitunglah pertambahan volume kubus jika koefisien muai panjang aluminium adalah 24 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, karena kita mau cerita volume, ya, maka yang rusuk si kubus aluminium ini harus kita ganti menjadi volume. Bagaimana cara mencari volume kubus? Volume sama dengan sisi pangkat 3 gitu ya. Berarti sisi pangkat 3 maka 10 pangkat 3 cm kubik. Ini menjadi V0 atau volume awal si kubus. Kemudian yang kedua, kita bisa menentukan kenaikan suhunya atau delta T, yaitu dari 10 menjadi 30, berarti 30 dikurang 10 sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, di sini yang diketahui berikutnya adalah koefisien muai panjang, yaitu alfa, sama dengan 24 kali 10 pangkat minus 6. Karena yang kita perlukan adalah gamma untuk koefisien muai ruang atau koefisien muai volume, maka gamma sama dengan 3 kali alfa. Kita kalikan menjadi 72 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah pertambahan volume kubus, berarti delta V. Nah, rumusnya tadi apa guys? Delta V sama dengan gamma kali V0
kali delta T. Oke, kita masukkan saja angka-angkanya. Matematika sederhana ya. Gamanya tadi 72 dikali 10 pangkat minus 6 dikali fenolnya 10 pangkat 3 dikali delta T-nya 20. Nah, di sini kita tidak mengganti fenolnya dalam meter kubik. Kita masih meninggalkan satuannya dalam sentimeter kubik. Maka nanti hasil dari delta V juga bersatuan sentimeter kubik, guys ya. Oke, kita kalikan, sangat sederhana sekali, dapatlah 1,44 cm kubik. Baik, kita lanjutkan. Banyak ya. Yang kedua adalah pemuaian pada zat cair. Pemuaian pada zat cair hanya terjadi pemuaian volume saja ya. Oke, ini misalkan ada zat cair yang warna biru, air atau minyak atau apalah itu ya. Maka delta V sama dengan gamma kali fenol kali delta T. Kemudian volume akhir dari zat cair yang telah memuai tadi sama dengan fenol tambah delta V. Sudah berapa menit? Sudah 15 menit, 16 menit. Oke, nah kemudian kita masuk ke salah satu yang paling sering ditanya, yaitu volume zat cair yang tumpah. Nah, jadi ini ada wadah yang warna hitam, kemudian diisi oleh zat cair yang warna biru. Ketika dipanaskan, zat cair ini bisa tumpah. Nah, kapan dia tumpah? Zat cair ini akan tumpah jika gamma zat cair lebih besar daripada gamma wadah. Koefisien muai volumenya si zat cair lebih besar daripada koefisien muai volumenya si wadah. Artinya, si zat cair lebih cepat memuai dibandingkan wadahnya. Sehingga zat cair itu karena lebih cepat memuai, volumenya lebih besar. Karena volumenya lebih besar daripada wadahnya, nah itulah zat cairnya yang tumpah. Oke. Nah, jadi bagaimana cara mencari volume yang tumpah? Nah, kita harus tahu dulu delta V zat cairnya, ini tadi rumusnya. Kemudian delta V wadahnya ini ya. Bedanya delta V cairan, gamma cairan kali fenol cairan kali delta T. Kalau delta V wadah, gamma wadah kali fenol wadah kali delta T. Maka volume yang tumpah adalah delta V yang lebih besar, yaitu punya si zat cair. Berarti delta V zat cair dikurang delta V wadah. Nah, di sini ada kasus khusus yang biasanya sering terjadi di dunia anak SMA, yaitu jika fenol cairan sama dengan fenol wadah. Apa artinya? Artinya apabila cairan memiliki volume yang sama dengan wadahnya, yaitu ketika cairan mengisi penuh wadah atau wadah terisi penuh oleh cairan. Maka apabila itu terjadi, fenol cairan sama dengan fenol wadah. Oke. Jadi kita bisa mempersingkat rumus volume yang tumpah apabila ini dipenuhi syaratnya. Fenol cairan sama dengan fenol wadah, maka rumus volume yang tumpah hanya menjadi seperti ini saja, guys. Fenol kali delta T kali gamma cairan dikurang 3 kali alfa wadah. Kenapa ini menjadi alfa wadah sementara yang tadi kan gamma wadah? Nah, jadi nanti biasanya di soal yang diketahui adalah alfanya, bukan gammanya. Maka langsung di sini kita buatkan saja rumus cepatnya ya. Nah, ini keterangannya bisa dibaca. Supaya tidak berlama-lama, kita langsung lihat ke contoh soalnya. Sebuah tangki baja yang memiliki koefisien muai panjang 12 kali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius dan bervolume 0,05 meter kubik diisi penuh dengan bensin yang memiliki koefisien muai ruang 950 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius pada temperatur 20 derajat Celcius. Oke, jadi ini adalah tangki baja, koefisien muai panjangnya itu alfa. Ya, tangki baja sebagai wadahnya, maka kita kasih nama alfa wadah sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 6 dan bervolume 0,05 meter kubik diisi penuh dengan bensin. Berarti volume wadahnya dan volume zat cairnya yaitu si bensin sama. Maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya. Oke. Nah, volume awalnya langsung kita buat fenol sama dengan 0,05 meter kubik sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 meter kubik. Nah, gamma cairannya sama dengan 950 kali 10 pangkat minus 6, gamma cairan, gamma bensinnya. Lalu delta T-nya. Nah, jadi tangki itu dipanaskan sampai 50 derajat Celcius. Berarti suhunya naik. Yang awalnya 20 jadi 50, maka delta T sama dengan 50 kurang 20 sama dengan 30 derajat Celcius. Jumlah bensin yang tumpah, ditanya volume yang tumpah. Tinggal masukkan saja matematika sederhana tadi. Volume tumpah sama dengan fenol kali delta T kali
gamma cairan dikurang 3 kali alfa wadah. Masukkan angkanya saja. Volume nolnya 5 kali 10 pangkat minus 2 yang ini. Delta T-nya 30 kali buka kurung gamma cairannya 950 kali 10 pangkat minus 6 dikurang 3 kali alfa wadah. Alfa wadahnya 12 kali 10 pangkat minus 6. Maka hasilnya jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, hasil akhirnya adalah volume yang tumpah sebesar 1371 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Baiklah Anda semuanya, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita pada hari ini ya. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting ya. Tetap semangat, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.